Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 2 Januari, hari Kamis jam 8:33 pagi di New York. Ini adalah video pertama, kita di kuliah spiritual di tahun baru kita, yaitu di tahun 2025 ini. Wah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Akhirnya tahun baru ini datang juga ya. 2025 tahun yang baru, semoga bisa memberikan harapan yang baru juga buat kita jadi lebih baik di tahun ini. Oke. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang suatu hal yang luar biasa yang berkaitan dengan the power of now. Siapa di sini yang sudah membaca bukunya Eckhart Tolle? Eckhart Tolle ini bagus banget bukunya The Power of Now. Terjual lebih dari jutaan kopi di seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Saya yakin di Indonesia mungkin juga sudah ada ya bahasa Indonesia ya. Ini buku yang luar biasa menurut saya, nggak lekang oleh zaman. Jadi buku ini benar-benar sangat menginspirasi dan saya akan coba untuk menggali insight-nya dari buku ini agar kita bisa mendapatkan manfaatnya dari The Power of Now. Oke? Nah, mari tanpa panjang lebar lagi kita menuju ke papan tulis. Kita melihat bahwa yang namanya waktu itu yang bisa kita alamin yaitu ada dari mana? Masa lalu, betul? Now, saat ini, dan masa depan. Ya. Jadi ada 3 bagian waktu yang bisa kita alamin. Semuanya setuju ya? Ada yang lain? Ada bagian yang lain? Nggak ada kan ya? Jadi selain 1, 2, dan 3 ini, tidak ada dimensi waktu yang bisa kita alamin. Ya, jadi di luar ini nggak ada. Oke, semuanya sepakat ya? Oke. Nah, kenapa kok dunia spiritual itu sangat tertarik pada now, bukan kepada past atau kepada future? Karena tidak ada satupun kejadian yang bisa terjadi tanpa melewatin now. Saat ini. Saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi pelan-pelan. Kenapa kok now, ya kalau kita lihat belajar spiritual itu menaruh perhatian yang lebih banyak ke now daripada ke sisi yang lain, past ataupun future. Karena tidak ada satupun kejadian yang bisa terjadi tanpa lewat now. Oke, masa lalu dulu terjadinya lewat now. Masa depan yang akan terjadi juga nanti akan terjadi lewat now. Mari kita renungkan, bisakah kita keluar dari now? Bisa? Ayo renungkan. Pakai imajinasi liar kita. Bisakah kita keluar dari now? Bisa? Ya, contoh misalkan gini. Bagaimana kalau seandainya Pak, ini kan bumi, oke? Sekarang saya bisa pergi ke, bukan cuma keluar tata surya, terlalu dekat. Mungkin kita bisa keluar dari universe mungkin. Dari universe kita bisa keluar. Sehingga ini jaraknya jauh banget di sini ya. Ke titik A misalkan. Oke. Saya tinggal di bumi. Kamu tinggal di planet A. Yang dimana jaraknya triliunan tahun cahaya. Oke. Jarak boleh berbeda. Tetapi pertanyaan sederhananya. Apakah saya dan kamu bisa keluar dari now? Nggak bisa. Oke, bagaimana kalau sekarang jangan pergi ke A, Pak. Kita perginya ke yang lebih jauh lagi. Kita pergi ke titik yang B. Di mana nih di B bukan cuma beda jarak, beda dimensi. Wah, ini lebih gawat lagi. Oke. Bisakah? Ini sekarang ada orang lain lagi. Bisakah si A, si B,
si C keluar dari now. Bisa. Ada enggak kemungkinan bahwa saya mau keluar dari now deh? Nggak bisa. Bahkan ketika kamu menghayal sekalipun, kamu menghayal tetap menggunakan medium now. Tidak ada cara apapun, tidak ada kemungkinan apapun yang memungkinkan kamu untuk keluar dari now. Nggak bisa. Karena itulah, now itu satu hal yang kita anggap nyata. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Ya. Kenapa kok now dibilang nyata? Karena segala sesuatu hanya bisa terjadi lewat now. Bahan baku utamanya. Ini adalah utamanya. Karena kalau now tidak ada, maka past juga tidak ada. Maka future tidak ada. Berarti ini satu hal yang absolut. Inilah dasar pemikiran kita. Ketika kamu bisa memenuhi ini semua, maka kita disebut ini sebagai satu hal yang nyata. Real. Dasar berpikirnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngomong, oh ini nyata, ini nggak nyata, hanya berdasarkan dogma misalkan. Nggak bisa. Pokoknya kamu harus percaya. Nggak bisa. Kamu harus punya pola pikir. Kita dikasih pikiran harus ada pola pikirnya. Nggak bisa cuma sekedar, oh pokoknya percaya Pak, harus percaya. No, 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 ini bukan dogma. Jadi ada persyaratan. Bagaimana ini dikategorikan sebagai satu hal yang benar-benar nyata. Dan satu lagi saya lupa, bahwa di sini harus ada satu. Ini nyata. Betul, hanya ada satu. Nah, sedangkan kalau kita lihat ke masa lalu tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa ada yang lain. Berarti masa lalu dan masa depan bukan satu hal yang nyata. Karena itu kita sebut ini sebagai satu hal yang not real. Ini juga not real. Not real dan not true. Tidak nyata dan tidak benar. Apa dasar berpikirnya? Karena keberadaan mereka tergantung pada sesuatu hal yang lain. Berarti mereka tidak absolut. Mereka tidak absolut. Karena itu kalau suatu hal yang tidak nyata pasti more than one. Lebih dari satu. Ini juga sama. Sesuatu hal yang tidak nyata pasti lebih dari satu. Masa lalumu, masa lalu saya bisa berbeda-beda. Tapi now mediumnya cuma satu. Ya. Nah, ini adalah dasar pemikirannya. Yang mau saya sharingkan di sini ke teman-teman tentang betapa powerfulnya now. Kenapa begini powerful now? Karena segala sesuatu hanya bisa terjadi lewat now. Jadi apa gunanya kita mengetahui ini? Satu hal yang absolut. Karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi lewat now. Kejadian apa yang tidak bisa terjadi lewat now? Tanyaannya. 1 million questionnya. Kejadian apa yang tidak bisa terjadi lewat now? Nggak ada. Jadi semua kejadian mungkin untuk terjadi. Karena itulah di sini segala sesuatu ini mungkin untuk terjadi. Ini disebut dengan samudra kemungkinan. Infinite possibilities. Wow. Semua kemungkinan bisa terjadi di now. Ya. Karena itu, teman-teman, apa pelajaran terbesarnya? Hati-hati menggunakan kalimat now. Ini ide besarnya. Hati-hati. Karena now ada satu hal yang absolut. Sehingga itu mungkin terjadi. Oke. Mari saya kasih contoh.
Contoh kalimat seperti ini. Kalimatnya ya. Sekarang saya bangkrut. Perhatikan kalimatnya. Now I am broke. Saya sekarang bangkrut. Perhatikan kalimat kata sekarang bangkrut. Iya sih, dulu saya kaya raya. Tapi sekarang Pak, saya bangkrut. Habis semuanya. Tapi sekarang saya bangkrut. Nah, mari kita cerna kalimat ini teman-teman. Bukan kalimat ini benar atau gak benar. Tetapi apa yang menjadi emosi di balik kalimat ini. Karena emosi inilah yang nanti akan direspon oleh semesta. Oke? Nah, mantranya, kalimatnya ketika di sini. Now-nya ini loh. Fokus ke kata ini. Kenapa? Karena kita sekarang sudah belajar the power of now. Sumber dari segala macam kemungkinan. I am broke. Now I am broke. Sekarang saya bangkrut. Berarti ini ada emosi negatif kan? Oh, sekarang saya bangkrut. Saya nggak punya duit. Kalau sekarang saya lihat, kita analisa dengan tenang, dengan kepala yang dingin. Maka orang yang mengatakan seperti ini, seolah-olah berpikir bahwa bangkrut, broke, sama dengan permanen. Betul nggak? Seolah-olah. Yang mau ditegaskan. Seolah-olah seperti masa depan akan sama. Besok-besok ya saya akan bangkrut. Permanen. Inilah emosi yang hendak disampaikan. Sehingga ketika dia mengatakan now sumber dari segala macam kemungkinan. Maka sebenarnya dia seperti mengatakan pada semesta. Bahwa mari kita gunakan sekarang ini untuk membangkrutkan saya. Sehingga sekarang semesta akan menggunakan segala macam kemungkinan, segala macam skenario untuk memungkinkan kamu stay bangkrut. Tetap bangkrut untuk membuktikan kamu bangkrut permanen. Kebanyakan orang tidak menyadari ini karena dia tidak mengetahui the power of now. Dia menggunakan now untuk mencapai apa yang tidak dia inginkan. Karena dia mengatakan, now I am broke. Sekarang saya bangkrut. Sekarang. Kenapa kita harus sedikit peka terhadap apa yang kita ucapkan? Karena apa yang kita ucapkan ada emosi di baliknya. Kalimat ini hendak mengarahkan ke arah yang mana? Ya. Sehingga balik lagi, semesta itu tidak pernah mengetahui ini positif atau negatif, enggak. Tapi ya inilah doa kamu kan. Ini kan doanya. Yang disampaikan lewat now. Karena segala macam penciptaan hanya terjadi lewat now. Segala macam kejadian hanya terjadi lewat now. Dan kita nggak bisa lari dari now. Ketika dia mengatakan dulu, before I was rich. Dulu saya kaya. Kalau dikatakan dulu, ya sudah. Ya sudah selesai. Dulu ya sudah berlalu. Gak ada lagi. Penciptaan di dulu gak ada. Kalau dulu saya pernah mencuri uang. Dulu saya pernah jadi pacarnya Britney Spears misalkan. Ya itu udah jadi bagian dari dulu. Kamu gak bisa mengganti dulu. Mau betapapun indahnya dulu, betapapun jeleknya dulu, kamu gak akan bisa mengganti dulu. Karena dulu udah fix. Selesai udah. Tapi kalau now,
bahan bakunya. Kamu bisa menciptakan masa depan. Bisa. Lewat mana? Lewat now. Hanya dengan kalimat yang sederhana seperti ini. Before I was rich. Dulu saya kaya. Tapi sekarang, Pak, saya bangkrut. Sekarang saya bangkrut. Ya, mulai dapat poinnya ya. Ya. Oke. Saya cukupkan dulu video sampai di sini, teman-teman. Nah, nih hal-hal seperti ini adalah materi spiritual yang sebenarnya. Jadi kita tuh mempelajari satu hal yang sangat subtle, sangat receh. Cuman masalah kalimat aja bisa menentukan hidup bumi dan langit ya. Bisa mengubah hidup bumi dan langit. Hanya gara-gara kalimat. Ya. Poin yang mau saya tegaskan adalah hati-hati menggunakan kalimat now. Karena balik lagi, ada buku judulnya The Power of Now. Semua ajaran spiritual fokusnya pada now. Betapa sakralnya. Nah, ini dia ya. Yang namanya now ini. Ketika kamu melupakan kesakralan dari now, maka inilah yang terjadi. Nah, ini yang sering kali saya alamin sendiri, baik ke diri saya sendiri ataupun pengalaman sharing dari beberapa konsultasi yang terjadi di kelas one-on-one. Terlihat kalimatnya. Salah memilih kalimat, maka emosinya pun juga salah, yang mau disampaikan pun juga salah. Dia lupa gara-gara pakai now seperti ini, dia melupakan satu hal, bahwa yang namanya bangkrut itu tidak permanen, tapi cuma sementara alias temporary. Tapi karena kalimatnya salah, maka seolah-olah seperti kalau bangkrut itu selamanya. Berarti kalau saya sekarang bangkrut, berarti besok bangkrut, besok lusa bangkrut, minggu depan bangkrut, 1 bulan lagi bangkrut, 5 bulan lagi bangkrut, tahun depan bangkrut forever. Sampai mati bangkrut terus. Ya. Inilah penyadar. Kenapa video ini saya buat di awal tahun? Untuk menyadarkan kita semua. Saya juga termasuk sama. Untuk menyadarkan bahwa tahun 2025 tidak sama dengan tahun 2024. Sudah tutup lembaran 2024. Tutup udah. Mari kita sambut lagi ke 2025. Bahwa kalau saya gagal di tahun 2024 tidak berarti 2025 saya juga harus gagal. Enggak. 2025 masih lembaran baru, masih tanggal 2 Januari. Apapun bisa terjadi di tahun ini. Yes. Apapun bisa terjadi. Bisa jadi saya keluar dari kebangkrutan, misalkan kamu bangkrut misalkannya. Bisa jadi kamu makin bangkrut, ya apapun itu. Tapi paling tidak ada peluang untuk kamu tidak sama dengan tahun 2024. Ini berlaku bukan cuma, oke, saya bangkrut, apalagi saya sakit, oke, saya nggak ada jodoh, segala macam lah. Saya pakai finansial cuma sebagai contoh. Karena rumusnya sama, polanya sama. Ya, jadi ini harus selalu diingatkan, kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa gunanya kita tutup tahun itu agar ada endingnya. Bayangkan kalau 1 tahun kita tidak pernah ditutup, ya jadi kamu akan terus terbayang-bayang. Tetapi kalau sekarang 1 tahun kita tutup, 2024 sudah kita tutup, maka endingnya ada, kita bisa memulai new beginning, memulai hidup baru di tahun 2025. Mari kita sama-sama buat jadi lebih baik, sama-sama berjalan, sama-sama melepas, meringankan beban. Salah satu beban itu adalah apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024 kemarin. Apa yang sudah terbaik kita lakukan, kita ambil sebagai prestasi. Apa yang menjadi kegagalan di tahun 2024 kemarin kita ambil sebagai pembelajaran. Sehingga prestasi dan pembelajaran bergabung menjadi satu, membentuk sebuah wisdom, sebuah kebijaksanaan. Good. Semoga bisa memberikan insight teman-teman. Selamat tahun baru 2025. Saya punya planning 2025 juga akan lebih banyak berkarya agar teman-teman bisa dapatkan lebih banyak manfaat. Thank you.
I love you all. Bye.